Hai hai halo, balik lagi di podcast kesehatan. Hai teman-teman semua, balik lagi nih sama kita ya. Oh iya, sebelum nonton videonya jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu ya, biar teman-temannya terus nontonin video-video dari kita dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Oke teman-teman ya, perkenalkan aku Amel. Di sini aku bakal bahas-bahas tentang kesehatan. Tentunya aku nggak akan sendirian. Aku pasti ditemani oleh ahlinya, ada Dokter Eka. Halo. Oke ya teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang obat diet nih dok ya. Oke. Ini menarik banget nih dok. Menarik ya. Oke. Nah dok ya langsung aja nih, Ya. aku tanya-tanya aja. Boleh. Oke dok ya, mengenai obat diet dok, apakah dengan mengkonsumsi obat diet memang salah satu cara yang dianjurkan untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan? Oke, nah jadi memang obat diet ini suka digunakan ya gitu. Nah tapi ini harus konsul dulu nih sama dokter gizi gitu. Nah jadi sama spesialis gizi. Nah dan biasanya indikasi pemberian obat diet itu ketika beresiko terkena diabetes, terus misalnya hipertensi atau penyakit jantung gitu. Nah jadi memang bisa digunakan ya bisa tentunya, tapi ya harus konsultasi dulu gitu. Jadi jangan sembarangan gitu ya. Jangan sembarangan pakai obat diet. Nah dok, untuk efektivitasnya dok, seberapa efektif nih dok obat diet membantu penurunan berat badan jika dibandingkan dengan metode alami seperti olahraga, pola makan sehat, hidup sehat? Ya tentunya cukup efektif ya. Nah tapi tetap yang terbaik itu adalah ketika ingin menurunkan berat badan ya dengan olahraga gitu ya, pola makan sehat itu lebih baik sebetulnya. Nah tapi ketika ada urgensi tadi ya, misalnya kayak diabetes atau misalnya tadi penyakit jantung, darah tinggi, ya ini bisa jadi salah satu pilihan sih gitu. Oke. Terus dok, untuk mekanisme kerja dari obat diet itu sendiri bagaimana sih dok dalam tubuh kita itu? Oke, nah jadi obat diet itu dia ada yang bikin kita jadi gak lapar. Jadi kita kayak kenyang terus gitu karena mempengaruhi hormon. Ada juga yang dia itu menghambat penyerapan lemak gitu. Jadi nanti dikeluarin lewat feses gitu. Nah jadi mekanisme kerjanya seperti itu sehingga membuat kita jadi mungkin berkurang ya, pasti berkurang makannya gitu. Nah kan dok, tadi mekanisme dari obat diet itu ya kayak gitu tuh dok. Kalau misalkan kita terlalu berlebihan atau misal ada efek, kan kalau berlebihan pasti ada efek sampingnya nih dok ya. Nah untuk efek samping dari obat diet itu sendiri dok, apa sih dok? Nah jadi memang biasanya yang terjadi adalah gangguan pencernaan. Karena kan tadi yang dicegahnya adalah penyerapan lemak dan itu dikeluarkan lewat feses. Nah jadi kadang tuh ada yang pup terus jadinya gitu. Nah terus ada juga yang sampai kayak deg-degan gitu, berdebar. Nah itu juga ada tuh. Nah dan ada juga yang sampai kecanduan. Wow, kecanduan gitu. kayak gimana tuh dok? Jadi ya kecanduan sama obat itu. Jadi kalau misalnya dia nggak makan obat itu kayak ada efek samping di tubuh dia gitu. Craving gitu. Jadi kayak kayaknya aku harus minum obat ini deh biar aku gak lapar, biar aku bisa turun berat badannya gitu. Jadi bisa emang ada efek kayak gitunya. Jadi memang kenapa obat diet itu harus konsultasi dengan dokter gizi gitu ya, karena ini ya punya efek samping yang cukup signifikan ya, gitu mengubah metabolisme di tubuh kita gitu. Nah dok, sekarang tuh dok lagi marak banget nih isu obat diabetes yang digunakan sebagai obat diet. Hingga akhirnya pengidap diabetes ini sering kesulitan nih dok untuk mendapatkan obatnya. Itu tuh dok, kenapa obat diabetes itu bisa dipakai buat menurunkan berat badan sih dok? Jadi ini memang marak di ini ya, di USA lah gitu ya, di luar negeri ya maraknya. Mungkin kalau di kita belum marak ya. Jadi baru di luar. Baru di luar memang betul marak. Nah jadi memang ada namanya tuh Ozempic. Nah dia ini obat gula yang memang cara kerjanya itu dia menurunkan berat badan. Jadi bikin kita tuh kayak gak lapar gitu loh. Nah dan ini efeknya adalah menurunkan berat badan gitu.
Nah, sebenarnya si Ozempic ini dia tidak diproduksi untuk menurunkan berat badan. Jadi izinnya tuh bukan menurun buat berat badan gitu. Tapi dia itu memang untuk penyakit diabetes gitu, untuk menangani diabetes. Nah, cuman karena memang ada efek menurunkan berat badannya gitu ya. Nah, jadi akhirnya berbondong-bondong lah gitu kan. Orang pengen juga kan turun BB gitu kan, dengan cara yang ya dibilang cukup mudah ya gitu kan, dengan obat gitu kan. Nah, sehingga ini membuat beberapa orang juga pakai gitu, dan bahkan beberapa selebriti gitu ya di luar negeri sana pakai juga gitu, karena biar BB-nya turun. Iya. Gitu. Tapi mungkin kalau di kita belum sih, belum terdengar ya, belum viral kayak Ozempic gitu. Nah dok, untuk baiknya nih dok, gimana sih dok sebaiknya kita penggunaan obat diet yang diatur agar aman dan tetap efektif di tubuh kita itu bagaimana dok? Ya tentunya dengan konsultasi sama dokter. Terus yang kedua, ada yang obat diet itu ada yang emang dipakai jangka pendek, ada yang bisa dipakai jangka panjang. Dan ini dokter yang bakal mengobservasi gitu loh. Nah jadi tetap kalau misalnya pengen pakai obat diet ya harus dengan license dari dokter gitu. Karena supaya ada yang mempertimbangkan gitu kan, observasinya, hasilnya dan sebagainya gitu. Nah terus gimana dong kalau misalnya yang beredar di banyak produk gitu ya, kayak misalnya dari daun jati Cina kayak gitu tuh, atau misalnya karena sempat baca-baca juga sih ada yang herbal gitu kan. Nah atau misalnya kayak teh hijau Nah, kan itu katanya aku pernah bisa bikin slim gitu kan. Nah tapi ternyata pas aku baca-baca sih dari jurnal, jadi teh hijau itu dia tidak cukup efektif kalau nggak jaga pola makan sama olahraga gitu. Nah jadi tetap harus tetap olahraga dan pola makan gitu, dibetulin. Nah dan beberapa kandungan lain pun yang herbal itu ternyata pas di jurnal tuh emang rata-rata kayak gitu. Jadi emang harus pola makannya diubah sama olahraga gitu. Jadi dia kalau misalnya diminum cuman dia doang gitu ya, tunggal dia berusaha sendiri si herbalnya itu, dia tidak akan efektif ternyata gitu. Nah jadi memang tetap ya kembali lagi ke pola makan, olahraga itu memang harus ditingkatkan gitu. Dan mungkin caranya tidak singkat sih gitu. Caranya butuh keistiqomahan, kesabaran, kekuatan hati dan jiwa gitu kan. Nah, tapi memang ini adalah cara yang paling terbaik gitu dibandingkan dengan kita pengen cara-cara yang instan gitu. Kecuali kalau ada penyakit-penyakit tertentu yang ternyata menimbulkan efek yang lebih bahaya gitu ya, kita harus segera atasi dong obesitasnya gitu, karena kan itu udah jadi indikasi berarti ya kayak gitu. Nah untuk obat diet sendiri tuh dok, apakah bisa menyebabkan ketergantungan? Misal kayak kita nih udah kurus sama obat diet itu, terus kita berhenti nih makan obat diet itu, kita kembali lagi gemuk, itu bisa nggak sih dok kayak gitu? Ya kalau pola hidupnya balik lagi jadi mager, terus pola makannya sembarang ya pasti naik lah. Jadi pasti naik ya. Ya dong pasti gitu kan ya. Karena metabolisme kita juga jadi nanti akan berubah lagi kan gitu. Jadi ya pasti akan ada kemungkinan meningkat ya, bisa jadi gitu. Bahkan ketika kita udah olahraga nih, terus kita diet maksudnya diet memang jaga pola makan gitu. Tapi kalau misalnya someday kita udah kayak melemah imannya gitu kan, terus kita gak olahraga lagi, makan lagi ya naik lagi gitu. Jadi memang harus konsisten sih sebetulnya ya gitu. Jadi kalau ada cara yang aman gitu kan, nah mendingan pilih yang aman ya daripada yang beresiko ya. Iya betul. Oke nih dok. Nah untuk alternatif lain nih dok, menurunkan berat badan tapi kita tetap sehat itu ada nggak sih dok kiat-kiatnya kayak gimana? Yang pasti kembali lagi sih ke jaga makanan gitu. Kalau misalnya
banyak kan cara diet tuh banyak banget ya. Mm-mm. Kayak ada yang OCD atau misalnya intermittent fasting atau misalnya diet karbo, diet mayo, dia banyak banget gitu kan. Nah, caranya memang yang tentunya yang aman buat tubuh kita. Satu itu. Nah, yang kedua jangan lupa selalu berkonsultasi gitu kan. Ini tuh dalam kondisi yang baik-baik aja gak ya kalau misalnya menggunakan diet ini gitu. Karena kan tetap tubuh juga nggak bisa benar-benar loss, nggak dapat suatu nutrisi. Misalnya kayak kita diet karbo gitu kan. Nah kalau misalnya emang benar-benar nggak dapat karbo itu juga tubuh perlu sih gitu. Jadi kalau sampai nol banget nggak dapat karbo juga ya nggak bagus juga gitu. Tapi ya mungkin bisa dikurangi gitu jumlah karbonya atau diganti dengan karbohidrat yang lebih kompleks gitu. Jadi ya tetap kembali ke tadi ya pola makan dan jangan lupa olahraga dan yang efektif olahraga untuk menurunkan kayak misalnya pengen ngecilin perut gitu kan ya, itu olahraga kardio gitu. Jadi olahraga kardio kayak apa sih contohnya? Kayak lari. Lari yang konstan, terus misalnya kita lari nih 30 menit atau jalan juga terus gitu kan. Itu juga olahraga kardio kok gitu. Jadi kalau misalnya pengen perutnya kecil, bukan bikin massa otot di perut, bukan, tapi emang olahraga kardio dulu. Harus olahraga kardio dulu gitu Pak. Baru kalau misalnya pengen six pack gitu kan. Aduh cewek six pack agak gimana ya. Bikin cowok insecure lagi nanti. Aduh. Ya barulah lanjut kayak misalnya olahraga-olahraga yang membentuk massa otot gitu. Jadi olahraga kardio dulu harus biar fatnya tuh hilang dulu. Gitu. Keren banget nih tentang diet dok ya. Menarik gitu kan. Menarik banget ya. Ini banyak banget kiat-kiat yang bisa kita terapkan nih ya teman-teman. Jadi jangan lupa diterapin ya. Kayak gitu tentang diet, obat diet sih lebih tepatnya. Oke dok, mungkin segitu dulu pembahasan video kita hari ini tentang obat diet nih. Terima kasih banyak yang sudah menonton nih ya. Aku Amel. Aku Dr. Eka. Kita pamit. Dah.